Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Husnia Mubarokah dengan NIM 12420303079. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, bagaimana Indonesia mengolah geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Nah, yang pertama itu, Indonesia mengelola geopolitiknya dengan memanfaatkan posisi strategisnya di antara dua benua, yaitu Asia, Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik, untuk memperkuat kerjasama internasional, ketahanan nasional, dan pembangunan ekonomi. Beberapa cara pengelolaan geopolitik Indonesia yang bermanfaat bagi rakyatnya antara lain, satu, politik bebas aktif. Indonesia tidak berpihak pada blok manapun, tapi aktif dalam diplomasi global untuk menjaga perdamaian dan kerjasama regional, misalnya melalui ASEAN dan PBB. Nah, yang kedua, penguatan kedaulatan wilayah melalui penjagaan perbatasan lautan udara serta pembangunan di wilayah terluar seperti Natura. Indonesia menjaga kedaulatan untuk menjalin keamanan dan sumber daya bagi rakyatnya. Yang ketiga, pengembangan poros maritim dunia. Strategi ini memanfaatkan posisi geografis Indonesia untuk menjadi pusat perdagangan maritim dunia yang berdampak pada ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, kerjasama ekonomi dan investasi asing. Indonesia menjalin kemitraan dengan banyak negara untuk mendatangkan investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, energi, dan teknologi demi pembangunan dalam negeri. Nah, yang kelima, pertahanan dan keamanan nasional. Melalui diplomasi pertahanan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan, Indonesia itu menjaga stabilitas nasional yang penting bagi kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah antara lain yaitu, satu, memperkuat pertahanan dan keamanan nasional terutama di wilayah perbatasan dua laut. Yang kedua, meningkatkan diplomasi internasional dan memperluas kerjasama strategis di bidang ekonomi, politik, dan militer. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dan yang keempat, membangun infrastruktur konektivitas untuk mendukung integrasi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertanyaan nomor 3, pengertian geostrategi dan jelaskan hubungannya dengan geopolitik. Nah, geo yang berarti bumi dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan kemampuan atau sumber daya baik SDM ataupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, geostrategi diartikan sebagai penerapan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Nah, geopolitik adalah pandangan politik suatu negara yang didasarkan pada letak geografis dan kondisi lingkungan strategi wilayahnya. Geopolitik menyangkut kebijakan dan orientasi negara terhadap dunia luar, terutama dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan hubungan internasional. Nah, hubungan geostrategi dan geopolitik, yaitu geopolitik itu arah atau pandangan, memberi landasan ideologis dan konseptual tentang bagaimana posisi dan peran suatu negara dalam peraturan global dan regional. Nah, geostrategi yaitu alat atau cara yaitu merupakan rencana tindakan atau upaya nyata dalam mewujudkan tujuan geopolitik melalui kebijakan nasional, militer, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Nah, soal yang keempat, apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia?
Nah, contoh dari penerapan geostrategi yang di Indonesia bila dilihat dalam berbagai kebijakan nasional, salah satunya adalah penerapan wawasan Nusantara seperti pembangunan ibu kota baru yaitu IKN di Kalimantan Timur yang bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Nah, nomor selanjutnya. Apakah yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Nah, good governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sekitar negara dan non-pemerintahan dalam suatu usaha kolektif. Nah, yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia adalah satu, karena pemerintah lebih mementingkan politik. Yang kedua, masih sering terjadi kolusi nepotisme. Yang ketiga, peradilan yang tidak adil. Yang keempat, bekerja di luar kewenangan. Yang kelima, karena integrasi dan transpirasi. Soal yang keenam, sebutkan contoh beragama yang berlebihan. Sebutkan contoh sikap ekstrem beragama, di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrem. Nah, contoh beragama yang berlebihan yaitu satu, terlalu membebani diri dalam ibadah seperti puasa terus-menerus sampai jeda. Yang kedua, mengharamkan yang halal seperti mengharamkan pernikahan, terus makanan yang halal. Yang ketiga, fanatik golongan atau mazhab secara buta dan memanfaatkan semua yang berbeda. Nah, contoh sikap ekstrem beragama yaitu yang pertama, mengkritik sesama muslim karena perbedaan kecil dalam pemahaman. Yang kedua, menganggap kekerasan atas nama agama sebagai bentuk jihad seperti terorisme. Yang ketiga, tidak menerima perbedaan pendapat baik dalam ibadah, fikih atau pandangan. Nah, di mana posisi orang moderat antara dua kutub ekstrim? Yang pertama, menerima perbedaan pendapat dan berdakwah dengan hikmah, bukan paksaan. Yang kedua, mengikuti syariat dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Terus yang ketiga, membuka diri terhadap ilmu dan budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다